bahwasanya selama pernikahan Armor juga kerap mendapatkan dugaan KDRT dari Intan dan menyebut Intan temperamen. Bahkan, pihak keluarga mengetahui hal itu dan berkali-kali berusaha mendamaikan keduanya. Alami selegram dan mantan atlet Anggar Cut Intan Nabila juga kembali jadi sorotan. Baru-baru ini, lewat akun media sosialnya, Intan kembali mengunggah video lain dari KDRT yang diduga dilakukan oleh suaminya Armor Toreador. Beragam reaksi pun kembali muncul dari warganet hingga selebriti tanah air. Tak sedikit merasa bahwa tindakan tersebut sangatlah brutal sehingga mengecam pelaku agar mendapat hukuman seberat-beratnya. Tak hanya bukti video KDRT yang lain, Cut Intan juga mengunggah kata perpisahan anniversary terakhir tepat di momen ulang tahun pernikahannya yang kelima tanggal 24 Agustus kemarin. Terima kasih untuk 5 tahun ini, untuk suka duka dan sakit yang terpendam. Maafkan jika cerita kita harus disaksikan oleh khalayak ramai. Walaupun tak pernah terucap kata maaf, aku sudah memaafkan. Selamat 5 tahun pernikahan yang terakhir, aku akan terus berusaha kuat untuk kebahagiaan Afkar, Zara, dan Zea. Tulis Cut Intan. Kemarin ya, pada saat kemarin itu memang beredar di mana ada lagi video yang diupload oleh korban IN, akan tetapi tidak ada izin maupun diketahui dari pihak kepolisian maupun dari pihak PH-nya. Agar kasus ini menjadi pelajaran juga untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mengalami hal seperti Intan, yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, harus pick up dan nggak boleh terlalu banyak menutup diri seperti saya yang lalu. Di sisi lain, unggahan Cut Intan Nabila ternyata juga menuai reaksi dari pihak keluarga Armor. Melalui kuasa hukumnya, mereka mengaku sangat menyayangkan tindakan Intan tersebut. Sehingga memicu kegaduhan publik, padahal kini Armor sedang menjalani proses hukum. Mereka juga merasa bahwa Intan dan Armor merupakan pasangan muda yang masih belum bisa mengontrol emosi dengan baik. Tapi benarkah pihak keluarga menganggap bahwa tindakan dugaan KDRT yang dilakukan Armor hanyalah ketidaksengajaan semata? Ya, saya yakin semua keluarga kan pernah ya, ada kekerasan, ada ribut keluarga, itu kan hal yang wajar sebenarnya. Mungkin pada saat itu semua anak muda ini betul-betul lepas kontrol. Baik Intan maupun baik Armor maupun Intan ya, betul-betul dalam kondisi lepas kontrol mereka. Saya juga lihat CCTV itu nggak sengaja, mungkin dari efek dari kakinya ya. Kakinya itu kan ya nggak sengaja nendang, itu mah ke bawah aja itu. Gitu. Keluarga Armor udah siap, sudah siap, silakan ikut proses hukum. Ya, pernah sih sebenarnya ada upaya untuk melapor, cuman emang gagal. Pernah juga udah 2 kali ke pengadilan agama, cuman ya gagal juga. Ya berharap banget sebenarnya untuk dia tuh berubah. Cuman terakhir itu karena udah merasa kalau kelakuan dia tuh udah bukan cuma mengancam nyawa saya tapi juga nyawa anak-anak ya. Itulah kenapa kadang kita memang harus mengenal pasangan tuh seperti itu sih gitu. Kita harus mengenal karakter seseorang pasangan dari pacaran tuh memang ya ibaratnya bukan nyuruh pacaran ya, tapi maksudnya dari hubungan kita mengenal sebelum menikah itu memang harus sih. Tidak hanya menyayangkan tindakan Intan, namun kuasa hukum mengungkap hal yang mengejutkan, bahwasanya selama pernikahan Armor juga kerap mendapatkan dugaan KDRT dari Intan dan menyebut Intan temperamen. Bahkan, pihak keluarga mengetahui hal itu dan berkali-kali berusaha mendamaikan keduanya. Bahkan setelah heboh kasus rumah tangga keduanya, ayah Armor masih melakukan upaya komunikasi dari keluarga Intan, sehingga permasalahan yang ada bisa berakhir dengan perdamaian.
Lalu benarkah tudingan miring juga menyasar Cut Intan yang menyebut memanfaatkan kasusnya untuk mencari ketenaran karena pengikutnya di sosial media naik drastis pasca viral? Namun, Sheila Saukia, sahabat Intan, memberikan pembelaan tegas atas berbagai tudingan bahwa Intan menjual kesedihannya demi mendapatkan uang. Bukan hanya Intan yang jadi korban, Armor pun sempat jadi korban kekerasan. Nah, tapi ini kita tidak akan buka di media. Kita tidak akan buka media, nanti aja ada persidangan. Setiap mereka bertengkar, setiap mereka ribut nih. Ayahnya Armor itu koordinasi sama ayahnya Intan. Papinya Armor itu koordinasi sama ayahnya Intan. Sama neneknya Intan. Koordinasi gimana cari solusi, itu mereka lakukan. Jadi, ini aku kasih tahu kakak ya, aku pun sebenarnya nggak ngerti eksekutif apa sih eksklusif itu ya, per IG eksklusif itu. Jadi si Intan tuh nggak maksa siapapun mau masuk ke eksklusifnya dia. Dan dia pun tidak ada memposting keadaan dia, dia lagi onoh ini, enggak. Kalau kalian mau tanya keadaan dia, tanya sama aku. Dia itu lagi nyembuhin mental dia, asal kalian tahu. Jadi kasus KDRT ini buat saya sebagai seorang perempuan pastinya prihatin, sedih, ikut marah, ikut jengkel, ikut sebel gitu ya. Kadang segini, untuk para pria-pria, kalau tidak bisa membahagiakan, tolong jangan menyakiti. Curhat tangis, Lita Giselle kena KDRT di tempat umum, melapor pada polisi namun malah jadi terlapor. Bukan hanya Cut Intan Nabila, seorang wanita bernama Lita Giselle baru-baru ini juga membuat heboh publik hingga jadi viral atas kasus dugaan kekerasan yang dialami oleh suaminya. Dalam video yang beredar di media sosial memperlihatkan saat Lita dan suami terlibat cekcok hingga akhirnya mengalami berbagai kekerasan secara fisik di tempat umum, yakni di sebuah mal. Saat dikonfirmasi oleh tim Silep RCTI, Lita mengaku bahwa saat itu ia berusaha untuk bertemu anaknya yang diambil paksa oleh sang suami selama beberapa bulan lamanya. Namun, karena terus dihalangi, akhirnya keributan di antara mereka pun tidak terhindarkan. Baru saya naik eskalator itu, saya nggak sengaja lihat nih anak saya ada di kaca, lagi tempat main itu. Saya langsung ke sana, saya bilang sama petugasnya, Mbak itu anak saya di dalam, saya masuk ya. Petugasnya kasih saya izin masuk, ya udah saya masuk. Begitu saya masuk ke ruangan itu, nah barulah bapaknya itu muncul dari belakang. Dia langsung cepet-cepet gendong anaknya, terus saya mau pegang nggak dikasih, saya mau peluk nggak dikasih, bener-bener dia menghalangi saya itu dengan cara ya dia dorong saya, dia pukul saya, dia benturin saya ke kaca gitu. Itu refleks, itu saya juga sendiri nggak kepikiran akan seperti itu, ya kan? Itu refleks. Dari dorong dari pintu, dia jatuh ke tempat mainan, ya kan? Yang kayak itu saya nggak ingat sebenarnya. Namun yang mengejutkan, alih-alih mendapatkan keadilan, Lita sebagai korban justru dilaporkan. Ia dituding telah melakukan kekerasan karena menyerang sang suami saat mereka dibawa ke kantor polisi setelah heboh insiden di mal. Secara belak-belakan, Lita menegaskan bahwa saat itu ia hanya berusaha mempertahankan dirinya. Karena tubuhnya mengalami sejumlah luka, satu-satunya cara adalah dengan menggigitnya. Ya sebelah kanan ini dianiaya abis operasi, jadi saya nggak punya kemampuan apa-apa lagi gitu. Apa yang bisa saya lakukan pada saat saya udah jatuh di lantai, terus anak saya peluk, terus suami saya itu posisinya ada di atas kita berdua. Jadi ya saya cuma bisa gigit tangannya untuk
supaya dia lepasin gitu cengkramannya, supaya dia nggak narik lagi anak saya posisinya udah nangis. Enggak, saya laporin Anlitanya. Saya Anlitanya yang gigit. Digigit. Lita yang gigit. Lita yang gigit. Oke, Lita digigit. Waktu mau ngerebut anak lo. Betul. Malahan saya dilaporin atas kejadian itu, dibilangnya saya KDRT atau penganiayaan, dan itu sekarang statusnya naik sidik. Padahal kerekam jelas di CCTV Polsek, itu kejadiannya seperti apa tuh kerekam jelas. Tangis air mata Lita pun pecah saat menceritakan perjalanan rumah tangganya. Ia mengaku mendapatkan dugaan kekerasan dari sang suami sejak awal mereka menikah. Bahkan sang ibu mertua diduga turut serta dalam perbuatan tersebut hingga menyebabkan dirinya terluka dan harus menjalani operasi. Namun di sisi lain, pihak suami justru menuding bahwa Lita lah yang sering menyakiti anak mereka. Tapi saya ada foto nih di sini. Kirimannya dari temennya dia juga. Saya pertama kali anak ini diambil ini, saya tuh sampai mikir kalau nggak ada anak ini saya nggak bisa hidup. Kamu tuh nggak boleh sampai sakit, karena biar gimana ikatan ibu anak, kalau kamu sakit dia bisa sakit, kalau kamu sedih nanti dia juga sedih, karena kan ikatan terlalu kuat ya ibu dan anak itu. Jadi dia berusaha semangatin saya supaya saya itu jangan sampai jatuh, jangan sampai tumbang, apalagi jangan sampai mati gitu. Maksudnya karena anak ini pasti dia nanti merasakan gitu. Jadi kayak ya udah, jadi karena saya gitu kan, dia yang semangatin saya, dia bilang kayak ya udah makan dulu, sesuap 2 suap itu nggak masalah, yang penting kamu ada tenaga, kamu bisa berjuang. Kalau untuk Iki sendiri ya kita bergambar pada diri sendiri aja gitu, untuk berkeluarga gitu. Kalau berkeluarga Iki sendiri, kalau memang Iki nggak suka dan kesel marah, Iki lebih baik diem dan nggak ngomongin dan nggak mau ngobrol dulu sama dia, udah diemin aja. Pada dasarnya di negara kita ini itu udah ada kena hukum lah. Undang-undangnya kekerasan dalam rumah tangga itu, apalagi yang sekarang dikenal dengan KDRT gitu. Dan itu tidak dibenarkan oleh negara hukum kita gitu. Cewek juga itu lemah kan.